Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44. Aku akan menjaga dan melindunginya bahkan dengan nyawaku. Aileen dan Alexa segera kembali ke mobil dan pulang. Mendengar istrinya mendapat serangan, Kavan langsung pulang ke mansion dan berlari menemui Aileen di kamar. Tuan ampuni saya, Tuan, saya. Sudahlah, di mana istriku? Bagaimana keadaannya? Potong Kavan ketika Alexa meminta maaf atas kesalahannya. Di kamar Tuan, Kavan langsung masuk ke kamar dan memeluk istrinya erat. Hatinya bergetar amat sangat khawatir. Dia takut sesuatu yang buruk kembali menimpa istrinya. Sayang, apa dia menyakitimu? Aku gak apa-apa, aku baik-baik aja, sahut Aileen sambil tersenyum. Kavan menyeka bibir Aileen yang pecah. Dia harus membayar atas apa yang dia lakukan ini padamu. Aku akan pastikan dia akan merasakan 10 kali lipat dari sakitmu ini. Geram Kavan penuh kemarahan. Laki-laki mana yang terima istri tercintanya disakiti orang lain? Katakan siapa yang menyerangmu. Aileen hanya tersenyum menatap Kavan. Kali ini dia benar-benar yakin jika Kavan telah jatuh cinta padanya. Kekhawatiran ini bukan semata kekhawatiran biasa, tetapi khawatirnya seorang suami pada istrinya, orang yang sangat dicintainya. Aku bertanya padamu, Aileen, mengapa kau malah tersenyum seperti itu? Aku bahagia, aku senang, ini pertama kalinya aku benar-benar melihat jika Tuan Kavan benar-benar mencintaiku. Buktinya dia sebegitu khawatirnya denganku, sahut Aileen. Aku jadi tidak terlalu bermasalah dipukul orang tadi jika mendapat perhatian darimu seperti ini, hehehe. Kau, astaga Aileen, kau benar-benar konyol, kau pikir ini lelucon, kau baru saja mendapat serangan. Kau dilukai oleh orang itu, tapi kau malah senang, astaga. Aileen menarik tangan Kavan lalu memeluk tubuh kekar lelaki itu. Aku tidak apa-apa, sudahlah jangan sepanik itu, nanti aku akan semakin kegeeran, bisik Aileen. Apa dia menyakiti anakku? Tanya Kavan dengan intonasi penuh tekanan. Kali ini Aileen terdiam. Sesaat ingatannya kembali ketika Mr. X menemuinya tadi, lelaki itu. Dengan wajah beringas penuh kebencian menyerang Aileen dan ingin menendang perutnya, tetapi Aileen dengan susah payah menghindari serangan itu. Hingga lelaki itu marah menjambak lalu menamparkan Aileen berulang kali. Setelah dilihat Aileen limbung, dia kembali menyerang perut Aileen. Dia benar-benar ingin menyakiti bayinya. Aileen berusaha menghindar dengan segala upayanya. Hingga terdengar teriakan Alexa dari luar membuat Mr. X hilang entah kemana. Sama seperti kedatangannya yang muncul tiba-tiba tanpa diketahui siapapun. Anakmu baik-baik saja, Tuan. Aku sebagai ibunya akan menjaga dan melindunginya bahkan dengan nyawaku. Jadi kau tak perlu khawatir, sahut Aileen. Aku lebih mengkhawatirkan ibunya. Karena bagaimanapun ibunya lebih penting bagiku, keselamatan ibunya adalah hidupku. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menyakiti ibu dari anakku hidup tenang. Dia harus mendapat hukumannya dengan setimpal. Dia sangat lancang, dia lancang menyakitimu. Kau pasti tahu kan siapa yang menyerangmu? Aileen mengangguk. Sepertinya kau juga tahu bukan, orang yang bisa menyelinap dan tiba-tiba menyerangku tanpa diketahui siapapun. Padahal Alexa berjaga di depan tepat di depan pintu bilik ruang gantiku, jawab Aileen.
Tatapan Kafan tajam, sepertinya dugaan yang ada di otaknya benar. Sedari tadi dia belum yakin jika benar orang itu yang menyerang Aileen. Mr. X, sebut Aileen datar. Tangan Kafan mengepal kuat, matanya memerah penuh kemarahan. Lelaki misterius itu tak bisa lagi dikasih kebebasan. Sudah saatnya Kafan menghancurkan dan memusnahkannya. Lelaki itu semakin kurang ajar dan mengusik hidupnya. Kali ini sudah tak ada ampun lagi, dia harus segera mati di tangannya sendiri. Kafan, please, jangan balas apa yang dia perbuat kepadaku, cegah Aileen. Ini hanya akan membuat permusuhan kalian semakin keruh. Dendam ini gak akan selesai jika saling memberikan penyerangan. Tolonglah, aku gak mau kamu terluka atau kedepannya dia bisa datang dan melukai anak kita. Kau tenanglah, dia tak akan bisa lagi menyakitiku, apalagi menyakiti anak kita. Aku akan pastikan dia tidak akan pernah lagi mengganggu keluarga kita, Aileen. Mendengar jawaban Kafan membuat Aileen semakin panik. Dia juga tak ingin Kafan menyakiti orang yang sangat disayanginya, Bang Marvin, kakak kesayangannya. Aku mohon, sudahlah, jangan diteruskan permusuhan kalian ini. Toh aku tidak kenapa-napa sayang, dia tidak sengaja menyakitiku, aku yakin itu. Dia hanya marah karena aku mengolok-olok topeng jeleknya. Kafan tersenyum tenang menatap Aileen. Iya, aku tidak akan membalasnya, sudah kau tenanglah. Aileen tak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan suaminya. Dia tahu Kafan sudah merencanakan pembalasan untuk Mr. X. Sepertinya penyerangan yang selama ini dicegah Aileen kali ini tak bisa dicegah lagi. Kemarahan Kafan sudah di ujung batas. Menyesal dia pergi ke mall, jika tahu malah akan membuat permasalahan semakin runyam dan genting. Andai saja dia tetap di rumah, Mr. X tidak akan datang mengintimidasinya, maka kemarahan Kafan tidak akan pernah terjadi. Kalau sudah seperti ini, Aileen tak bisa lagi membayangkan apa yang akan terjadi. Dia juga tak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencegahnya. Apa masih sakit? Tanya Kafan lagi dengan suara lembut. Sepertinya Kafan harus menyembunyikan kemarahannya di depan Aileen. Istrinya tak boleh mengetahui rencana yang akan diberikan pada Mr. X untuk ganjaran atas apa yang sudah diperbuatnya. Kafan akan membuat hidupnya tak lagi berharga. Dia akan benar-benar hancur kali ini, tanpa ada ampun lagi. Gak sakit, paling nanti jadi sariawan. Kafan mengecup bibir Aileen lembut. Apa dengan begini sudah lebih baik? Tanya ya sambil tersenyum. Hatinya sebenarnya teriris melihat Aileen harus menjadi korban atas apa yang dilakukannya. Sedikit lebih baik, sahut Aileen. Tapi kalau dikasih sekali lagi sepertinya akan cepat sembuh. Tambahnya dengan senyum yang menggoda membuat Kafan merasa tertantang. Sepertinya kau menantangku, baiklah, tapi tidak sekarang karena di luar para bodyguardmu masih berjaga-jaga. Aku tak mau mereka mendengar desiahanmu yang keras itu. Itu karena ulahmu. Jadi kau menyukainya, sedikit. Baiklah, sepertinya kau benar-benar menantangku. Akan kuberikan serangan yang lebih dahsyat lagi sampai kau tak bisa lagi mengontrol desiahanmu. Akan kubuat orang di seluruh mansion ini mendengarnya. Buktikan aja. Seluruh titik markas Tiger Dark sudah dikepung oleh anak buah Davin yang disebar di setiap titik.
Mereka dengan senjata lengkap dan dengan wajah haus darah tinggal menunggu perintah, maka mereka akan menggila membabat habis siapa saja yang ada di depannya. Davin, Romer dan Beno sudah berada di titik masing-masing. Tatapan mereka beringas penuh kemarahan. Mereka sudah bersiap untuk meneguk setiap tetes darah dari musuh begitu perintah dari Kavan diberikan. Mereka tak akan memberikan ampun sedikit pun pada musuh-musuhnya, apalagi Davin si laki-laki berdarah dingin yang sangat bengis. Kesempatan seperti ini adalah momen-momen yang sangat ditunggunya sejak lama. Dia sudah tak sabar ingin berperang. Apalagi melawan si Raiden, musuh sepadan dengannya, menjajal ilmu laki-laki itu yang katanya sangat kuat dan kejam. Di tempat lain, Kavan dan Tuan Mallory sedang menuju markas besar bersama asisten Lee. Kali ini Tuan Mallory ikut turun tangan. Beliau juga harus ikut menyelesaikan sengketa permasalahan yang menjadi pusat dasar dendam Mr. X pada keluarganya. Beliau harus memastikan apa sebenarnya yang mendasari dendam kesumat lelaki misterius itu. Tuan Mallory juga ingin menyelesaikan segala urusan dunia mafianya. Dia dan Kavan sudah sepakat setelah ini akan meninggalkan dunia mafia. Meninggalkan kekuasaan sebagai ketua mafia di dunia hitam. Mahkota kebesarannya akan dilepas dan diserahkan pada anak buahnya yang layak untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dibentuk selama ini. Tiba di markas besar Tiger Dark, tetapi semua tampak sepi, bahkan tidak ada tanda-tanda manusia beraktivitas. Tuan Mallory dan Kavan saling pandang. Tuan Besar dan Tuan Kavan, sepertinya markas sudah dikosongkan, ujar asisten Lee. Saya curiga mereka sengaja mengelabui kita. Kau benar, asisten Lee. Lelaki misterius itu sepertinya sudah mengetahui pergerakan kita. Dia sudah menebak kalau kita akan melakukan penyerangan setelah perbuatannya pada menantuku kemarin. Sahut Tuan Mallory membenarkan pendapat asisten Lee. Bangs, lelaki itu benar-benar membuat darahku mendidih. Dia akan ku buat hancur tak tersisa lagi, maki Kavan geram. Tenangkan dirimu Kavan, jangan sampai kau terkecoh, ini adalah bagian dari rencananya. Aku semakin yakin jika dia adalah anak dari keluarga Bram, kelicikannya hampir sama dengan laki-laki itu. Bahkan dia bisa memutarbalikkan keadaan dan meninggalkan cerita seakan kita adalah orang yang sudah menghancurkan keluarganya. Kita begitu jahat di mata anak angkatnya, Tuan Mallory menasehati Kavan. Iya Pak, Anda benar. Aku semakin merasa jika lelaki misterius itu adalah anak angkat Tuan Bram. Dia menaruh dendam pada kita karena kita yang menumpas keluarganya. Dia tidak tahu jika ayah angkatnya adalah orang terlicik yang sangat membahayakan jika dibiarkan terus berjaya dengan cara kotornya. Otaknya sudah dicuci Bram seakan keluarganya terintimidasi dengan kita. Sehingga saat penyerangan itu terjadi dia merasa kita adalah orang yang sangat kejam yang tega menghabisi seluruh keluarganya. Benar Tuan Besar, saya ingat, Lee ikut berkomentar. Pada saat penyerangan itu ada satu anak laki-laki yang berhasil bersembunyi dan menyaksikan kejadian di rumah Tuan Bram. Saya berusaha mencari lelaki itu, tetapi dia telah berhasil melarikan diri sampai saya tak bisa menemukan jejaknya. Lalu lelaki itu menghilang sampai sekarang tak ada yang tahu kabarnya lagi. Dia adalah Mr. X yang datang kembali menyerang kita menuntut balas atas dendamnya, jawab Kavan dingin. Di sisi lain, hati Aileen merasa sangat tidak tenang seakan dia merasakan sesuatu yang sangat dia takutkan akan segera terjadi.
Aileen mondar-mandir di kamarnya dengan wajah panik, tegang, dan putus asa. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Aku tidak bisa lagi mencegah apa yang akan Kafan lakukan. Aku tidak mau orang-orang yang aku sayang saling menyakiti, Tuhan. Tolong beri aku petunjuk apa yang harus aku lakukan. Aileen meraih ponselnya menghubungi Asmi. Halo Neil. Hari ini Kafan benar-benar melakukan penyerangan ke markas Tiger Dark. Gue gak mau ada pertumpahan darah, As. Gue gak mau orang-orang yang gue sayang saling membunuh. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Gue gak bisa mencegah lagi. Lu tenangin diri lu dulu, Neil. Jangan panik, kita pikirkan solusinya. Gak bisa lama-lama lagi, As. Ini sudah terjadi. Oke, sekarang lu harus temui Bang Marvin. Lu ajak dia bicara lagi. Pokoknya lu harus bisa bikin Mr. X tidak sampai ketemu Tuan Kafan dan anak buahnya. Jika itu terjadi ya, kita sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ide Asmi. Di mana gue bisa ketemu dia? Kalau di markas tentu tidak. Gue yakin Tiger Dark gak ada lagi di titik markas manapun. Mereka ada di suatu tempat rahasia yang gue juga gak tahu persis alamatnya. Tapi kalau Mr. X, Asmi seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. Cepet, As, di mana Mr. X? Di mana gue bisa ketemu dia? Gue cek ke rumah Wak dulu ya. Kalau dia gak ada berarti ada di suatu tempat lain. Lu tunggu 5 menit. Asmi segera menutup teleponnya. Aileen menunggu dengan amat tak sabar. 5 menit serasa 5 dasawarsa untuknya saat ini. Ayo dong, As, buru. Kita gak ada waktu lagi ini. Telilit. Ponsel Aileen berdering. Panggilan dari Asmi. Gimana? Aileen langsung menyahut. Di rumah Wak gak ada. Aku sudah tanya, kata Wak. Bang Marvin pamit tadi subuh. Terus gue harus cari dia kemana, As? Ke rumahnya, rumah orang tua angkatnya Neil. Gue yakin Bang Marvin di sana. Lu harus ke sana sekarang sebelum Tuan Kafan menyadari keberadaannya. Lu harus bicara sama Marvin sebelum suami lu datang. Oke, kasih alamatnya, gue akan pergi sekarang. Setelah Asmi memberikan alamat rumah keluarga angkat Bang Marvin, Aileen bergegas turun dan pergi. Lagi-lagi dia harus dicegat para maid dan bodyguard yang melihatnya. Please, kali ini aja biarin aku pergi sendiri. Aku gak bisa menjelaskan ke kalian, tapi please jangan halangi aku. Aku udah gak punya waktu banyak lagi, pinta Aileen ketika para maid melarangnya pergi dan harus meminta izin Kafan terlebih dahulu. Tapi Nona, tolong, kali ini aja aku mohon, aku harus pergi. Baiklah Nona, Anda boleh pergi tapi biarkan saya dan Alexa mendampingi Anda. Jawab Arganta akhirnya. Dia tak bisa lagi menahan Aileen agar tidak pergi. Aileen berpikir sejenak, tetapi akhirnya dia setuju daripada dia tidak diizinkan pergi. Baiklah, ayo pergi sekarang. Baik Nona, saya siapkan mobilnya dulu. Mereka pun segera melesat pergi. Selama di perjalanan, Aileen terus memburu Arganta agar lebih cepat lagi melajukan mobil. Padahal saat ini mereka sudah menggunakan kecepatan tinggi dan ini bisa terkena pelanggaran jika terus dilakukan. Ini sudah paling ngebut Nona, kita bisa kena tilang jika kebut-kebutan di jalan umum. Kita harus segera sampai di sana Arganta sebelum terlambat. Aku gak mau sampai terjadi sesuatu sebelum aku mencegahnya, ucap Aileen panik. Tenanglah Nona, Anda juga harus pikirkan kondisi kehamilan Anda, Alexa mengingatkan dengan khawatir.
Pasalnya sedari tadi Aileen tidak duduk tenang padahal Arganta membawa mobil sudah ngebut gila. Aku tidak bisa tenang sebelum aku pastikan semua baik-baik saja. Memangnya kita mau kemana Nona? Tanya Alexa lagi. Rumah Mr. X. Apa? Pekik Arganta dan Alexa terkaget-kaget. Sudahlah, tak perlu khawatir. Aku sangat mengenal lelaki berjubah itu, dia tidak akan menyakitiku, asal kalian jangan ikut masuk. Tapi Nona, kalian percaya aku kan? Aileen berusaha meyakinkan dua bodyguardnya. Alexa dan Arganta hanya terdiam, mereka sungguh tak tahu harus berbuat apa. Jika sesuatu yang buruk terjadi, maka nyawa merekalah yang menjadi taruhannya. Nona Aileen terlalu ekstrim kali ini. Percayalah padaku, aku akan baik-baik saja selama kalian tidak ikut masuk. Mr. X yang sangat kejam itu adalah orang yang sangat baik. Aku akan menjelaskan ke kalian setelah kita pulang nanti. Baiklah Nona, asal Anda berjanji pada kami Anda akan baik-baik saja. Jujur kami sangat takut karena kepergian kita ini tanpa seizin dari Tuan Kafan, nyawa kami bisa jadi taruhannya. Maafkan aku jika aku membuat kalian tidak nyaman, tapi percayalah semua akan baik-baik saja. Tunggulah di sini, jangan melakukan pergerakan apapun. Karena Mr. X tidak akan memberikan ampun pada kalian, pesan Aileen sebelum turun dari mobil. Berjanjilah Nona Anda akan segera kembali pada kami dengan baik-baik saja. Alexa melepas Aileen cukup berat. Aku janji, Aileen turun dari mobil. Dan segera berjalan dengan sikap tenang menuju rumah mewah yang saat ini dijaga ketat oleh orang-orang yang cukup menyeramkan. Aslinya nyali Aileen tidak setangguh itu, tetapi dia yakin laki-laki di dalam sana tidak akan mungkin menyakitinya. Permisi, bisakah saya bertemu Mr. X? Ucap Aileen begitu membuka gerbang. Hei, siapa kau? Beraninya kau datang kemari? Apa kau sedang menghantar nyawa? Tuding salah seorang lelaki dengan wajah penuh tato gak jelas. Aileen mencoba tersenyum menyembunyikan ketakutannya. Aku ingin bertemu Mr. X, bisakah Anda mengantarkanku? Ucap Aileen lagi. Hahaha, kau sungguh pemberani Nona manis, kau datang mencari tuan kami seperti mencari saudaramu saja. Kau tidak tahu kau berada di kandang apa sekarang, kau bisa masuk, tapi kau belum tentu bisa keluar dengan selamat, ledek lelaki itu lagi. Aku yakin tuan Anda adalah orang baik jadi dia tak mungkin menyakitiku, jawab Aileen tegas membuat anak buah Tiger Dark saling pandang. Baik, saya akan mengantar Nona menemui bos kami, tapi jika ada sesuatu yang buruk terjadi padamu jangan salahkan kami. Aileen melangkah masuk dengan hati bergetar, dia sendiri pun tak bisa memastikan apa yang akan terjadi dengannya. Terakhir bertemu Mr. X, lelaki itu pun melakukan kekerasan yang menyakiti Aileen, hanya dia tak menceritakan itu pada Kafan. Takut Kafan murka, tetapi nyatanya suaminya tetap saja murka dan bahkan melakukan penyerangan seperti saat ini. Aileen menghela nafas panjang mencoba tenang, meskipun kalut tapi dia berusaha menenangkan diri dengan berpikiran positif. Aileen mengikuti anak buah Tiger Dark yang mengantarnya masuk ke rumah megah itu. Siapa yang kau bawa, Mok? Tanya seorang laki-laki dengan suara berat. Seorang wanita, tuan, dia datang ingin bertemu Mr. X, aku sudah melarangnya tapi dia tetap memaksa. Jelas laki-laki yang dipanggil Mok itu entah nama panjangnya siapa, Mokidi atau Mok Hodin, Aileen tak tahu pasti.
Raiden yang masih mengenali istri Kavan Mallory tertegun melihat kedatangan wanita itu. Selain tak nalar baginya, wanita ini cukup pemberani dan bernyali besar masuk ke markas musuh sendirian tanpa pengawalan. Untuk apa kau datang ke sini? Apa kau diperintah suamimu untuk menjadi mata-mata? Atau kau dibuat pancingan olehnya? Tanya Raiden sinis. Dan satu lagi, dari mana kau tahu rumah ini? Maaf Tuan Raiden, saya datang karena ingin bicara dengan Mr. X tanpa suruhan siapapun, jawab Aileen tegas. Untuk apa kau mencariku? Satu suara lagi tepat di belakang Aileen. Aileen menoleh menatap nanar mata teduh yang selama ini amat sangat disayanginya. Bisakah kita bicara empat mata? Aku datang bukan sebagai istri musuhmu. Tapi aku datang sebagai adikmu yang datang menemui abang kesayangannya, pinta Aileen. Raiden dan beberapa anak buah Tiger Dark tertegun mendengar ucapan Aileen. Mereka menduga Aileen dan bos mereka adalah orang yang saling mengenal dengan baik. Apa maksudmu Nona Aileen? Tanya Raiden yang tak bisa menyembunyikan penasarannya. Pergilah kalian semua, tinggalkan aku dan Aileen di sini, titah Mr. X. Kau berhutang penjelasan denganku Mr. X, desak Raiden. Kau akan tahu setelah ini, pergilah, tinggalkan kami berdua. Raiden dan para anak buah keluar ruangan meninggalkan Aileen dan Mr. X berdua. Untuk apa kau kesini Aileen? Aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian. Siapa Kavan dan apa hubungannya denganmu sebagai Mr. X? Tapi aku mohon bang, hentikan semua ini. Aku mohon. Jangan biarkan aku menyaksikan dua lelaki yang aku sayangi saling menyakiti, apalagi saling membunuh, pinta Aileen to the point. Tidak semudah itu Aileen, jawab Marvin sambil tertawa dingin. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kita bisa bicarakan ini semua baik-baik bang. Jika abang terus dikuasai dendam maka selamanya tidak akan pernah selesai. Abang menuntut balas atas apa yang sudah dilakukan Kavan terhadap keluarga abang. Bukan berarti suatu saat nanti keturunan Mallory juga akan menuntut balas balik. Maksudmu siapa? Bayi di dalam kandunganmu itu, delik Marvin tajam. Yah, anak ini darah dagingku, satu puyang denganmu bang. Walaupun aku tahu di dalam dirinya mengalir darah Mallory, balas Aileen tegas. Cich, dia tetap keturunan Mallory, dia adalah musuhku, dan dia harus musnah sebelum menghancurkanku kembali. Aileen menangis, dia harus bisa menghentikan semua ini, tetapi kenapa Marvin sekeras ini? Mengapa dia tak bisa dilunakkan dengan mudah seperti dulu? Apakah dendam sudah menguasai hati nuraninya? Bang, lihat aku bang, lihat, aku adeng kamu, budak kecil yang sangat abang sayangi. Abang tega nak buat anak aku menderita, nyakiti anak aku, darah daging abang juga. Marvin menatap Aileen, tatapan yang sulit dimengerti. Maafkan aku Aileen, Marvin si lemah sudah tidak berdaya lagi, dia terlalu bodoh di dunia ini sehingga dunia menginjak-injaknya semena-mena. Aku telah membuangnya jauh, jadi jangan lagi kau pinta dia untuk kembali, tolak Marvin dingin. Lihat aku sedikit bang, lihat, apa kau lupa dengan kasih sayang kamu? Marvin terdiam beberapa saat, hingga terdengar suara ricuh dari luar, mata elangnya mengerling waspada. Aileen, dengan siapa kau datang ke sini? Tanya Marvin tajam. Aileen melihat perubahan wajah Marvin yang sulit dikendalikan lagi, sepertinya Aileen gagal.
Seharusnya andai saja di luar bodyguardnya tidak ketahuan anak buah Tiger Dark dan rusuh, Marvin sudah mulai melunak. Kau datang bersama anak buah Kavan. Aileen mengangguk pasrah. Jadi kau datang ke sini ingin menyerangku. Apa kau benar utusan Kavan untuk mengelabuhiku? Bukan bang, kedatanganku sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kavan, mereka dua bodyguardku. Kau tahu bukan aku tidak bisa pergi kemanapun tanpa pengawalan mereka, jawab Aileen membantah tudingan Marvin. Aku sudah menyuruh mereka untuk menunggu dan jangan ikut campur, tapi mungkin anak buahmu salah paham. Marvin kembali diam menatap Aileen dengan tatapan yang jujur membuat Aileen takut. Aileen, kedatanganmu kemari ingin memintaku untuk menghentikan penyerangan ini bukan melupakan dendamku bukan? Iya, jawab Aileen ragu. Ragu karena melihat wajah Marvin yang serasa bukan wajah orang yang dikenalnya lagi. Baiklah, karena aku sayang denganmu, karena kau adikku, aku akan mengabulkan permintaanmu, hanya saja aku punya syarat. Syarat? Yah, kau harus ikut denganku sekarang. Kalau kau masih tetap di sini sebentar lagi Kavan akan kemari. Jika melihatmu mengenalku dia pasti akan beranggapan kalau kau selama ini bersekongkol denganku untuk memata-matainya. Kau belum bercerita dengannya bukan? Aileen menggeleng. Entah mengapa feelingnya buruk, tapi dia tak ada pilihan lain selain mengiyakan persyaratan itu. Demi Kavan suaminya, pertumpahan darah itu harus dihentikan. Ikut aku Aileen, aku akan mengamankan kau dan anakmu. Asal kau berjanji tidak akan menyakiti anakku, pinta balik Aileen. Bukankah kau bilang tadi dia keponakanku, satu puyang denganku? Sungguh tak mungkin aku menyakiti darah dagingku juga Aileen. Apa kau serius dengan ucapanmu bang? Aku bisa mempercayaimu. Aku abangmu, mengapa kau meragukan kepercayaan denganku? Aileen tak punya pilihan lain. Dia akhirnya menurut dan pergi mengikuti Marvin Alisa Mr. X. Pergi ke sebuah tempat yang Aileen tak tahu di mana tempatnya. Setelah memberikan alamat kediaman Mr. X ke Aileen, pikiran Asmi malah menjadi tak tenang. Dia merasa sesuatu yang kurang baik akan terjadi pada Aileen meskipun berulang kali dia berusaha menepisnya. Dia selalu meyakinkan dirinya jika Aileen akan baik-baik saja Bang Marvin tak mungkin menyakiti Aileen adiknya. Meskipun hati nuraninya membantah itu semua. Lagi bingung-bingungnya, Asmi melihat bapak Aileen sedang manasi mobil sambil manggil ibu Aileen yang masih di dalam rumah. Asmi bergegas menghampiri mereka. "Waknak kemana?" tanya Asmi. "Kias, aku nak midang ke Guma Aileen, entah ngape perasaan aku ni gindu nian. Pengen tahu kabar day kandungan day juga," sahut Pak Suhai. "Oh, awak." Tiba-tiba Asmi teringat jika saat ini Aileen sedang tak ada di rumah. Kondisi Aileen dan Kavan sedang semrawut menghadapi Mr. X yang tak lain adalah Marvin, wajah Asmi seketika pucat. Dek pagi baywak, Asmi berusaha mengulur agar bapak Aileen tidak pergi sekarang. Pagi dalam bahasa pagar alam artinya besok. Saiki wae, Bude selak kangen kok, Aileen kan lagi hamil muda, Bude suka khawatir. Sahut ibu Aileen yang baru keluar rumah, logat Jawanya yang sangat kental. Hehe iya sih Bude, aku ikut yawak, aku juga gindu nga Aileen, Asmi gak tahu lagi harus bagaimana.
Jadi dia spontan aja mutusin buat ikut ke rumah Aileen, setidaknya di sana nanti dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Oh, ayo sekalian kalau gitu. Tanpa menunggu lama mereka berangkat menuju rumah Aileen. Tiba di rumah Aileen mereka cukup kebingungan mau masuk rumah dengan penjagaan yang super ketat. Ditambah gerbang yang menjulang tinggi menutupi seluruh pagar seakan rumah yang sangat dijaga dengan penuh kewaspadaan. Ngapain rumah kafan ini macam rumah mafia bae, gerbang tinggi-tinggi Gale. Celetuk Bapak Aileen mengomentari rumah anaknya yang seketika membuat Asmi tersedak ludahnya sendiri. Uhuk. Yah mungkin karena rumahnya orang kaya Pak, jadi ya wajar kalau gak boleh kelihatan orang, timpal Ibu Aileen. Istilahnya jaga privasi mungkin Wak, tambah Asmi setelah berusaha menenangkan diri. Permisi, kami keluarga Nona Aileen mau berkunjung, bapak ibunya mau nengok kehamilannya, ujar Asmi pada penjaga gerbang rumah Tuan Kafan. Maaf Tuan, Nona kami sedang tidak ada di mansion, jawab penjaga tegas. Pergi kemana anakku itu? Dia sedang hamil, ngapain pergi-pergi dari rumah? Tanya Bapak Aileen begitu mendengar jawaban penjaga. Maaf Tuan, tapi Nona dan Tuan Muda sedang tidak ada di rumah. Pergi kemana? Tanya Ibu Aileen gantian. Di sini Asmi udah ketar-ketir, dia gak bisa bayangin andai kata orang tua Aileen tahu keadaan saat ini. Terlebih siapa Kafan sebenarnya. Di dalam ada Nyonya Belina, apa Anda mau menunggu bersama Nyonya? Tawar penjaga yang satunya. Gak usah, kami akan kesini lagi saja besok, tolak Asmi cepat. Ngapain kita balik, di sini saja kita tunggu Aileen, ade besan kami juga di dalam, aku nak bincang-bincang. Bapak Aileen menolak jawaban Asmi membuat Asmi makin bingung. Betul Pak, kita tunggu Aileen di dalam bareng Bu Belina, sekalian kita ngobrol-ngobrol soal kehamilan Aileen. Ibu Aileen setuju. Tapi Wak, besok saja kita balik sini Agi. Petik 2. Dek, ngapain harus balik, kita baru umpai rumah Aileen. Asmi pun hanya bisa pasrah dengan kepahitan yang membuatnya makin bingung. Dia melangkah lesu masuk ke mansion Aileen. Di dalam mansion rupanya Nyonya Belina sedang mondar-mandir panik dengan wajah yang mengedung. Beliau bahkan tak mendengar uluk salam dari orang tua Aileen yang membuat mereka akhirnya masuk begitu saja. Bu Belina, panggil Ibu Aileen. Bu Belina menoleh, wajahnya tetap panik, hanya sedikit menarik bibirnya untuk tersenyum menyapa kedatangan besan. Ibu sama Pak Suhaimin kesini juga, apa sudah dikasih tahu Aileen? Tanya Bu Belina. Dikasih tahu soal apa? Tanya Ibu Aileen. Asmi menahan nafas. Dia berdoa memohon dengan sangat di dalam hatinya agar Nyonya Belina tidak menyampaikan rahasia itu ke orang tua Aileen. Kalau Aileen dan Kafan sedang pergi, mereka pergi bersama suamiku juga, makanya aku menunggu di sini, jawab Ibu Belina. Aku khawatir Pak Suhaimin, aku takut Kafan dan suamiku gagal menyelesaikan masalah mereka, apalagi kalau sampai Aileen ikut disandera. Kenapa Aileen begitu nekat menyusul mereka ke sana? Dia tak tahu apa jika musuh yang dihadapi sangat berbahaya. Asmi hanya bisa menelan saliva-nya yang pahit sepahit beratawali. Nyonya Belina membeberkan semuanya dengan santainya. Musuh, sandera, apa maksud Ibu Belina ini? Tanya Pak Suhaimin kaget. Beliau mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres pada anak dan menantunya. Astaga, aku lupa,
Maaf Pak Suhaimin, tidak seharusnya aku bercerita pada Anda. Bu Belina kaget dan tampak merutuki dirinya sendiri. Saking paniknya dia sampai lupa jika hal itu adalah rahasia dan orang tua Aileen tidak boleh sampai tahu. Apa maksud Bu Belina? Tolong sampaikan pada kami dengan sejujurnya, ada apa ini semua? Di mana Aileen anak kami? Mengapa dia harus disandera? Mana Kafan? Ibu Aileen bertanya dengan panik. Nyonya besar mohon melapor, bodyguard yang menjaga Nona Aileen telah ditangkap Tiger Dark. Tiba-tiba satu pengawal datang menyampaikan informasi. Membuat semua yang ada di mansion kaget, Nyonya Belina panik ketakutan, takut terjadi sesuatu yang buruk dengan Aileen. Orang tua Aileen makin bingung tak mengerti, sedang Asmi dia gak tahu apa yang harus dia lakukan. Oh my god, Tuhan, aku mohon lindungi suamiku, anakku dan juga menantuku. Bu, ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu Aileen mulai histeris. Aileen, Nyonya Belina tak sanggup menyampaikan apa yang terjadi. Asmi, wak yakin kamu keruan apa yang terjadi? Jujurlah ngawak, di mana Aileen, ada masalah apa sebenarnya ini? Bapak Aileen menuding Asmi membuat laki-laki itu tak bisa mangkir lagi. Wak, aku dek pacak cerita sekarang, lebih baik kita segera susul Aileen. Aku keruan di mana dai sekarang, jawab Asmi. Saya ikut, Nyonya Belina sudah mengisak tangis, tapi dia harus ikut. Dia harus tahu kondisi keluarganya sekarang. Asmi, Aileen baik-baik aja kan? Ini ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Ibu Aileen masih tak mengerti dengan apa yang terjadi. Rasanya apa yang ada di hadapan beliau sekarang adalah hal yang tak pernah sedikit pun terbayangkan dalam hidupnya. Intinya Aileen sedang dalam masalah, dan Tuan Besar Mallory bersama Kafan sedang menyelesaikan masalah. Jawab Asmi bingung, dia tak mungkin menceritakan yang sebenarnya. Wak, ikut aku bae, kelewak keruan dewe. Tanpa pikir panjang lagi, Asmi segera membawa ibu bapak Aileen dan Nyonya Belina ke alamat rumah orang tua angkat Bang Marvin. Dia yakin saat ini mereka semua sudah berkumpul di sana, entah apa yang akan terjadi nanti. Entah apa jadinya jika Wak Suhai tahu siapa Kafan, Bang Marvin, Asmi takut membayangkannya. Dia hanya berharap saat ini Bang Marvin tetap menjadi Abang Aileen, bukan si Mr. X lelaki misterius berdarah dingin. Jangan sampai Aileen menjadi korban atas dendam lama di antara mereka. Tuan, baru saja saya mendapat kabar jika Alexa dan Arganta tertangkap anak buah Tiger Dark di kediaman Mr. X. Ujar asisten Lee memberitahu kabar yang dia dapatkan dari anak buah bawahannya. Alexa dan Arganta, bukankah mereka bodyguard istrimu Kafan? Lalu untuk apa mereka berada di kediaman Mr. X? Tanya Tuan Mallory bingung. Mereka datang bersama Nona Aileen Tuan Besar, sahut asisten Lee. Aileen, Kafan kaget. Iya Tuan, anak buah saya tidak tahu pasti mengapa Nona Aileen datang ke sana. Tetapi Alexa dan Arganta menemani Nona Aileen, hanya saja mereka tertangkap. Lalu di mana Aileen? Bagaimana keadaannya? Si pecundang itu tidak menyakiti istriku bukan? Tanya Kafan nanar. Maaf Tuan, saya tidak tahu keadaan Nona Aileen, sebab dia masuk ke rumah itu sendirian untuk menemui Mr. X.
Aileen menemui Mr. X, dari mana dia tahu tempat itu, Kavan makin tak mengerti. Lebih baik kita susul ke sana Kavan, papa takut sesuatu yang buruk terjadi pada istrimu, usul Tuan Mallory. Mereka langsung masuk ke mobil masing-masing. Dengan membawa pasukan yang kuat, Kavan datang ke markas Mr. X untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Jika harus dibayar dengan nyawa, maka hari ini akan aku musnahkan Tiger Dark. Jika Mr. X sampai berani menyentuh istriku seujung kuku, tak akan ku beri ampun dia sedikit pun. Kuasai emosimu Kavan, menghadapi Mr. X harus dengan tenang. Kalau kau terpancing maka dia telah berhasil memasukkanmu dalam jebakannya. Papa khawatir Aileen dijadikan umpan untuk membuatmu hilang kendali. Benar Tuan, Mr. X sangat licik. Jangan sampai Tuan terperdaya, Lee ikut memberi masukan Kavan yang saat ini sedang panik. Bagaimana dia tak panik, istrinya berada di tangan musuhnya. Dia bahkan tak tahu apa yang terjadi saat ini pada istrinya. Mengingat Aileen pernah disakiti Raiden pada saat penyanderaan pertama. Akan ku minum darah laki-laki itu, akan aku musnahkan dia sampai tak tersisa lagi. Kavan mengepal tangan siap menumpas semua musuh-musuhnya. Kavan tiba di kediaman Mr. X, rumah di mana dulu pernah terjadi tragedi yang cukup menyesakkan dada. Kavan di bawah kepemimpinan Tuan Mallory datang menyerbu keluarga yang tengah bersenda gurau bahagia di kediamannya. Semua itu berawal dari kelicikan Tuan Bram, sahabat karib Tuan Mallory sekaligus rival bisnisnya. Tuan Bram yang selalu menjatuhkan setiap proyek dan beberapa bisnis Tuan Mallory, tak jarang Tuan Mallory harus menanggung kerugian yang tak sedikit. Ditambah, sebuah insiden yang memilukan ketika anak perempuan kesayangan keluarga Mallory yang harus mengalami kecelakaan tunggal. Hingga membuatnya koma sampai saat ini, membuat amarah Tuan Mallory dan Kavan tak bisa terbendung lagi. Darah dingin mafianya mendidih membuat Tuan Mallory dipenuhi amarah dan gelap mata. Mereka datang menyerang keluarga Bram hingga insiden berdarah itu terjadi. Dan hari ini mereka datang kembali. Entah apa yang akan terjadi, tetapi yang pasti harus mereka hadapi adalah peperangan berdarah yang tak bisa dielak lagi. Hanya ada dua pilihan, mati terbunuh atau melawan dan membawa pulang kemenangan. Rupanya siasat sudah dilakukan Tiger Dark dengan matang. Begitu Kavan sampai mereka langsung menyerbu, pertumpahan darah pun terjadi. Baik Kavan, Tuan Mallory maupun asisten Lee membabat mereka tanpa ampun. Asisten Lee, cepat hubungi Davin, kita butuh pasukan yang lebih besar. Rupanya mereka berkumpul di sini dan sengaja menggiring kita ke sini secara terpisah. Jangan sampai kita kekurangan pasukan, itu akan sangat bahaya, titah Kavan di sela-sela perkelahiannya dengan para cecunguk Tiger Dark. Baik Tuan, asisten Lee menyelesaikan dua orang di depannya. Setelah dipastikan mereka tumbang, asisten Lee segera menepi dan menghubungi Davin. Kavan, segera cari celah untuk masuk dan cari Aileen. Kau harus segera menyelamatkan istri dan anakmu, perintah Tuan Mallory. Iya Pak, aku akan mencari celah untuk masuk. Tiba-tiba, sebuah pukulan dan tendangan yang cukup keras mengenai wajah dan perut Kavan membuatnya oleng sedikit karena tak siap dengan serangan tiba-tiba itu. Hahaha, selamat datang kembali Kavan. Kali ini kau dan ayahmu datang hanya untuk menghantar nyawa, tawa Raiden dengan mata yang memicing sinis.
Kavan kembali tegap, belum dia siap langsung mendapat pukulan maut dari salah satu anak buah Tiger Dark yang memang sudah siap menyerangnya. Kavan terpelanting menabrak dinding, asisten Lee yang melihatnya langsung berlari menolong. Tuan, it's okay, aku gak apa-apa, ucap Kavan sambil mengelap darah yang keluar dari mulutnya. Dadanya terasa sesak dan nyeri. Rupanya selain bodoh caramu cukup curang Raiden, cih, menyedihkan sekali. Ejek Lee membuat Raiden makin naik pitam. Banyak omong kau Lee, aku akan mematahkan lehermu di sini, balas Raiden sembari maju menyerang asisten Lee. Perkelahian tak bisa dielakkan lagi, Lee dan Raiden bertarung sama-sama kuatnya. Bersambung.